Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selalu kami sayangi anak-anak siswa baru kelas 7. Alhamdulillah kita bisa mengikuti acara Matsama ini dengan keadaan baik, dalam keadaan sehat. Semoga Allah selalu melimpahkan kita rahmat dan kesehatan sehingga kita bisa selalu beraktivitas. Semangat. Anak-anak, materi awal hari ini bersama dengan saya. Perkenalkan, saya adalah Bu Lailatus Sohifah. Saya berprofesi sebagai guru bahasa Inggris di MTS Imam Syafi'i. Anak-anak, saat ini kita masih belum bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka dikarenakan musibah global COVID-19 yang melanda seluruh negeri kita. Seperti biasa, kita harus melaksanakan pembelajaran ini dengan daring atau kita sebut online. Dulu mungkin anak-anak di kelas 6 sudah sering mendapatkan pelajaran daring online dari guru-guru kalian. Di kelas 7 ini, sebelum kita akan melakukan tatap muka di kemudian hari, kita juga akan melakukan proses daring atau online dengan berbagai cara. Pertama, anak-anak, kita bisa menyebutnya dengan aplikasi WhatsApp. Mungkin kalian sudah sering menggunakan aplikasi WhatsApp ini, anak-anak ya. Tidak hanya untuk chatting, tapi ini adalah sebagai media untuk pembelajaran agar guru bisa menyampaikan tugas dan juga hal-hal yang berkaitan dengan informasi dan kemudian pengetahuan. Selain WhatsApp, ada juga yang menggunakan Google Classroom. Untuk tatap muka juga bisa dilakukan secara online, anak-anak. Kita bisa menggunakan aplikasi Zoom dan juga Google Meet. Anak-anakku yang kami sayangi, bagaimana cara kita belajar secara efektif dan efisien? Itu sangat mudah. Ada beberapa hal yang bisa kita dapatkan melalui HP atau aplikasi-aplikasi yang terdapat dalam HP Android yang bisa menunjang untuk pembelajaran secara efektif dan juga efisien. Kalian bisa mendapatkan informasi itu dengan mendownload di aplikasi Play Store tentang bagaimana dan juga cara untuk belajar secara efektif dan efisien. HP tidak hanya untuk bermain, tapi juga untuk sebagai alat untuk mencari informasi pengetahuan. Kita bisa Google search melalui Google atau dengan fasilitas YouTube selama ini. Anak-anak yang kami sayangi, ada beberapa tips yang dapat kita lakukan agar pembelajaran bisa sangat efektif dan efisien. Yang pertama, kita harus bisa menentukan tempat yang nyaman agar supaya kita bisa belajar secara fokus. Ada beberapa orang yang belajar bisa dengan ketenangan, tempat yang tenang dan nyaman. Tapi beberapa orang juga bisa belajar di tempat yang ramai. Kalian bisa menentukan hal itu sesuai dengan kalian sendiri. Kita lihat ada beberapa tips yang dapat kita lakukan agar supaya belajar di era pandemik ini secara efisien dan online. Oke? Mari kita lihat. Berikut tips belajar efektif dan efisien selama pandemi COVID di rumah. Yang pertama, mempelajari dasar terlebih dahulu. Contoh seperti materi bahasa Inggris. Dasar materi bahasa Inggris adalah kosakata. Jadi kalian harus melafalkan dan menghafalkan kosakata bahasa Inggris dengan benar. Yang kedua, buat target. Buat target, kapan kalian harus menghafalkan kosakata minimal 1 minggu mendapatkan 20 kosakata. Yang ketiga, list, buat daftar belajar harian. Semisal hari ini belajar sejarah, besok matematika, dan kemudian bahasa Inggris. Yang keempat, kurangi distraksi. Apa itu distraksi? Yaitu pengalihan. Biasanya kalian belajar sambil lihat HP,
sambil lihat nonton TV. Itu akan sangat mengganggu anak-anak. Jadi usahakan konsentrasi terhadap materi meskipun itu hanya minimal waktu dalam sehari. Contohnya kalian bisa menargetkan 15 menit sampai 30 menit setiap harinya. Selanjutnya yang terakhir yakni membuat grup online belajar. Di era pandemik seperti ini, jika kalian tidak bisa melakukan pertemuan dengan teman kalian bisa membuat grup antar teman kelas 7 semisal. Grup belajar agar supaya kalian bisa mengerjakan hal-hal atau soal-soal yang sulit secara bersama-sama. Dan itu akan sangat membantu. Jadi kesimpulan materi kita pada hari ini adalah belajar efektif dan efisien, yaitu belajar yang membuahkan hasil dengan tempo waktu yang singkat dan pencapaian yang maksimal. Demikian anak-anak materi awal yang singkat ini yang bisa kami sampaikan. Semoga kita berjumpa di materi-materi yang lain selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol, menggunakan masker, jaga jarak selalu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.